Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Twitter Motor Web, Andrea Dovizioso memberikan penilaian terhadap performa dua pembalap Petronas. Ia mengaku heran dengan ketidakmampuan Morbidelli dan Rossi tampil kompetitif pada balapan dua seri di Qatar. Bagi saya rasanya aneh membicarakan Petronas dan tim pabrikan. Petronas meraih hasil baik tahun lalu, dan saya tak melihat mereka sebagai tim B. Jadi saya rasa hasil ini bukanlah kesalahan tim. Akan tetapi saya juga tak bisa berbicara apa-apa mengenai Vale, karena hanya ia yang mengetahui situasinya. Frankie juga aneh, karena sempat menjadi yang tercepat selama akhir pekan, tapi lalu sulit mencari sensasi baik, ucap Dovi. Dikutip dari Motorsport, Alex Espargaro yakin uji coba yang akan dilakukan Andrea Dovizioso bakal berdampak positif untuk kinerja motor Aprilia di MotoGP dan memberikan perspektif baru untuk timnya. Ia melakukan pekerjaan hebat di Ducati. Ia memenangi balapan dan bertarung untuk gelar beberapa kali di musim-musim sebelumnya. Ia akan memberikan kami umpan balik bagus untuk Aprilia. Saya tak sabar melihatnya di tes Jerez, melihat apa reaksinya dan bagaimana ia menyukai itu. Di mana ia melihat kelemahan, ia segar dan baru. Dalam hal ini ia dapat membuka perspektif kami. Itu akan sangat membantu, ucap Espargaro. Dikutip dari Paddock GP, walaupun belum melakukan tes bersama Aprilia, Dovizioso sudah memberikan masukannya berdasarkan dua seri balapan yang diraih Alex Espargaro di MotoGP Qatar. Keergonomisan pembalap dan motornya saat start adalah yang terbaik, karena Aprilia RSGP mempunyai bentuk yang unik dan tenaga yang besar, dari posisi duduk yang tepat untuk kemudahan mengendalikan motor, sehingga start dengan baik dan mendahului banyak pembalap, ucap Dovi. Masukan yang dilontarkan Dovi ini karena berdasarkan pengalamannya dengan Ducati Desmosed GC dengan bentuk radikal. Dari bentuk sayap yang lebar, bentuk fairing yang tidak konvensional, sehingga ia merasa Aprilia membutuhkan perlakuan yang sama. Inilah yang membuat saya penasaran akan apa yang bisa saya dapatkan dengan Aprilia setelah sekian tahun menunggangi Ducati. Lap time Alex Espargaro di Jerez saat tes akan menjadi acuan saya, sehingga jika bisa melangkahinya jelas akan menjadi sesuatu yang bagus, ucap Dovi. Dikutip dari GP1, Alessio Sallucci merasa senang dengan debut Francisco Bagnaia di tim Ducati Lenovo. Ia pun tak segan memberikan pujiannya. Itu adalah momen yang luar biasa, dan saya sangat senang untuk Pecco, yang telah terbukti menjadi pembalap yang cepat dan dewasa. Tidak mudah untuk memulai dengan hasil seperti itu di tim utama, tetapi ia justru meraih hasil penting dan menegaskan potensi dan jalur pertumbuhannya, ucap Puccio. Dikutip dari Speedweek, Jack Miller mengungkapkan apa yang terjadi antara dirinya dan Joan Mir saat usai balapan di Doha minggu lalu. Kami berdua melihat apa yang terjadi. Kami terus berlari. Saya tidak mempunyai apa-apa untuk ditambahkan. Saya tidak berbicara dengannya setelah balapan. Kami saling memandang di putaran perlambatan dan saya katakan, begitulah balapannya, kurang lebih. Selain itu kami belum berbicara, ucap Miller.
Dikutip dari Motorsport, kabar baik yang sudah dinantikan Honda dan MotoGP akhirnya tiba. Marc Marquez mendapatkan lampu hijau untuk comeback di Portimao, Portugal pada pekan depan. Kepastian terkait bakal kembalinya Marc Marquez dalam MotoGP Portugal diumumkan langsung oleh tim Repsol Honda pada Sabtu 10 April. Ditemukan kondisi klinis yang sangat memuaskan, dengan kemajuan yang jelas dalam proses konsolidasi tulang. Dalam situasi saat ini, Marc Marquez dapat kembali mengikuti kejuaraan, dengan asumsi resiko wajar tersirat dalam aktivitas olahraga yang digelutinya. Demikian cuplikan pernyataan dari akun Twitter resmi Honda. Sementara Marc Marquez sendiri juga memberikan pernyataannya lewat Twitter mengenai comebacknya di Portimao. Saya sangat senang kemarin saya mengunjungi tim dokter dan mereka memberikan saya lampu hijau untuk kembali berkompetisi setelah 9 bulan masa sulit dengan ketidakpastian dan pasang surut. Sekarang akhirnya saya akan dapat menikmati passion saya lagi. Sampai jumpa minggu depan di Portimao, tulis Marc Marquez dalam Twitter pribadinya. Dikutip dari Duta Motor di web, Marco Melandri mengkritik keras Yamaha yang terkesan menganaktirikan Morbidelli. Yang mana hal tersebut sangat terlihat di 2 seri pertama MotoGP di Qatar. Ini akan menjadi musim yang sangat sulit baginya. Hal semacam itu juga pernah terjadi pada saya ketika Anda meraih runner-up juara dunia. Anda adalah yang terbaik di Yamaha dan berharap mendapatkan perlakuan yang baik juga. Tetapi sekarang ini alih-alih diperlakukan baik, Morbidelli justru seperti roda gerobak terakhir dengan motornya yang sudah berusia 2 tahun, kritik Melandri. Dikutip dari Motorsport, PBB telah mengeluarkan laporan pelanggaran hak asasi manusia terkait pembangunan sirkuit di Mandalika pada tanggal 31 Maret dalam pernyataan bersama yang dipimpin pelapor khusus PBB untuk kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia, Olivier De Schutter, melaporkan penduduk lokal diancam dan diusir paksa tanpa kompensasi. Pembangunan pariwisata skala besar yang menginjak-injak hak asasi manusia pada dasarnya tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Kami melihat sirkuit balap dan proyek infrastruktur pariwisata transnasional besar-besaran ini hanya akan menguntungkan segelintir pelaku ekonomi daripada populasi secara keseluruhan. Perekonomian pasca Covid harus fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, meningkatkan mata pencarian mereka, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kami juga meminta pada AIIB dan bisnis swasta untuk tidak mendanai atau terlibat dalam proyek dan kegiatan yang berkontribusi pada pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia, ucap De Schutter. Dikutip dari Speedweek, Alessio Sallucci mengomentari kritikan yang beberapa waktu lalu meminta Rossi untuk pensiun dikarenakan tidak kompetitif lagi. Sayangnya itu tidak dimulai seperti yang dibayangkan Vale. Ia sendiri berkata tidak ada gunanya marah, tetap saja ia kecewa. Tetapi ia adalah seseorang yang bangkit lagi dan lagi, dan saya yakin ia akan bisa melakukannya kali ini juga, ucap Uccio. Meski demikian, Uccio juga mengungkapkan apa yang terjadi jika Rossi tidak bisa kompetitif lagi. 2 balapan tidak menentukan masa depannya. Kejuaraan baru saja dimulai dan kita akan lihat bagaimana ia akan melakukannya dalam beberapa balapan berikutnya. Jika ia kompetitif dalam 5 balapan berikutnya, ia akan terus maju. Jika ia tidak di atas sana, kita akan lihat apa yang akan kita lakukan. Sangat mudah, ucap Uccio. Let's sing a song full of hope, full of
Dikutip dari Motorsport, Rubensaus berharap Luca Marini dan Enea Bastianini mendapatkan material terbaik dan perhatian lebih besar dari Ducati agar bisa tampil kompetitif di kelas Premier pada musim ini. Lebih baik rasanya untuk memiliki sesuatu yang baru. Jika tidak, maka saya akan berkunjung ke Ducati. Apa yang kami inginkan adalah mendapatkan material terbaik. Jika pembalap kami melakukan pekerjaan bagus, maka saya akan mengetuk pintu Luigi Dalinya 2 kali dalam sehari. Ia tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan, tapi ia juga ingin kami melakukan hal terbaik dengan paket yang kami miliki saat ini. Jelas satu-satunya hal yang disayangkan adalah kami menghabiskan banyak waktu dengan motor, ucap Saus. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Forget your name.